Silakan Hana. Aku ngapain nih? Jangan aku lah. Ellen tuh Len. Oke, Hana menuju ke Ellen. Oke, silakan Ellen. Oke, gini deh, yang pancing Hana, yang gerakan Ellen gitu ya. Oke ya. Oke ya. Oke kalau gitu boleh. Gerakannya aku nggak tahu, serius gak bohong. Ayo, ada yang mau kasih tahu? Len, My Campus. Terus apa ya? My Campus for God Vision gitu ya. Gimana Oke. gimana? My Campus for God Vision gitu ya. Vision. Ya. Coba. Siap Len? Oke. RK21. Ngomong Len. Open mic dong. Open mic ya. Teman-teman yang lain gitu, juga semuanya. juga Yang lain boleh ya. bantu dong biar seru. Let's go. Ya. Ayo. Kita bikin ribut. Ya, iya ada Yelsi lagi nggak seneng. Oke. 1, 2, 3. RK21. My My Campus Campus for for God God Vision. Vision. Oke, terima kasih Hana dan Ellen yang sudah memimpin. Oke, teman-teman, sekali lagi shalom teman-teman, selamat datang di Kapsel Koordinator. Mungkin tanpa panjang-panjang lebar kali ya, pembicara Kapsel Koordinator akan dibawakan langsung oleh Bang Niko. Mungkin Bang Niko boleh langsung aja Bang membuka juga sekalian dalam doa. Oke. Nah, teman-teman, mari kita berdoa kembali. Kiranya Tuhan menolong kami untuk memahami panggilan kami sebagai koordinator, sebagai pemimpin di kampus kami. Dan Tuhan menolong kami untuk juga ya Tuhan memikirkan, mendiskusikan program-program kerja sebagai koordinator yang seringkali begitu abstrak. Kami tidak mempunyai program-program rutin, tetapi kiranya Tuhan menolong kami. Bagaimana kami menerjemahkan tanggung jawab kami di dalam pelayanan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, teman-teman, seperti doa saya, sebenarnya ini ketika saya diberikan kapsel koordinator, walaupun saya sejak lama memang kayaknya saya mungkin karena nggak bakat di seksi acara. Kalau seksi acara itu kan orang yang rohani banget ya, biasanya yang tahu ayat, tahu PA. Nah itu saya nggak bakat di situ. Mau apalagi musik, apalagi itu saya baca not aja saya nggak bisa. Nah, mau di kelompok kecil juga kurang rohani. Kayaknya bukan model kelompok kecil yang baik. Bukan PKK yang baik. Apalagi pemerhati. Nah, maksudnya punya program. Seksi acara jelas bikin program. Lalu koordinator ini seringkali abstrak. Tetapi mari kita coba nanti diskusikan. Di awal saya akan membukakan panggilan sebagai seorang pemimpin dan nanti kita akan diskusikan di bagian akhir. Saya coba memikirkan apa yang praktisnya sebagai koordinator di kampus di PMK kita. Nah, izinkan saya kembali untuk share screen. Oke, nah teman-teman, pertanyaan pertama, apakah di dalam kekristenan sebenarnya mengenal yang namanya pemimpin? Orang Kristen biasanya terlalu rohani. Nggak ada pemimpin, yang ada pelayan. Apalagi di sini saya lihat banyak UKI ya. Wah, moto kampusnya apa? Dilayani bukan untuk melayani ya.
Oke, terbalik ya. Melayani. Terbalik, Bang, terbalik. Iya, Hana saya Terbalik. tahu terbalik. Nah, maksud saya, teman-temanku, waktu dulu, kita pernah mengadakan yang namanya Camp Kepemimpinan Regional Jakarta. Di kampus saya ada yang namanya Camp Kepemimpinan UI. Nah, itu diprotes oleh beberapa orang senior-senior. Kekristenan tidak mengenal pemimpin. Wow. Tapi teman-teman, ada banyak alergi, namun Alkitab menyatakan kepada kita bahwa menunjukkan Allah memimpin dan memelihara umatnya, memanggil pemimpin. Jadi pemimpin, koordinator ada. Kemudian kita lihat, tetapi pemimpin itu harus terus menyadari dirinya bahwa sesungguhnya Allah sendiri yang menjadi pemimpin gembala bagi umatnya. Maka setiap koordinator, setiap pemimpin harus terus ya tertarik sih untuk ikut kapsel ini. Semoga ya bisa memperlengkapi juga peranan medsos di wilayah Depok, Kak. Itu harapanku setelah ikut kapsel ini. Makasih semua. Thank you Vini untuk sharingnya. Vini mungkin boleh pilih Vin dari partisipan yang ada. Pilih aja mana gitu yang menarik hati. Kayaknya nama ini lucu gitu misalnya. Mungkin boleh Racha Alina dari ITS. Silakan. Silakan, siapa tadi namanya Racha? Iya. Ya, silakan boleh. Perkenalkan, namaku Racha Lina. Dari ITS, perananku juga Sudah ya Kak Devi udah dijadiin co-host. pusaka Allah. Nah teman-temanku, seberapa berharga, dan ini ayat ini begitu penting. Kiranya ayat ini akan terus harus dipahami oleh koordinator. Kisah Para Rasul 28. Karena itu jaga dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah. Nah, seberapa berharga jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Begitu serius. Ada dua hal yang kita dapat di sini. Menjadi koordinator artinya dipercayakan jemaat Allah yang diperoleh dengan darah anaknya sendiri. Tetapi yang kedua, menjadi koordinator adalah penetapan Roh Kudus, panggilan Allah. Nah, saya nggak tahu teman-temanku, ini yang saya mau rindukan pertama-tama ketika kita melihat. Ada di sini menjadi koordinator karena nggak ada orang lain? Mungkin. Yang senyum-senyum pasti seperti itu. Ada di sini yang menjadi koordinator karena ya PKK saya mantan koordinator. Atau apa gitu. Tapi apapun itu, Alkitab berkata, semua pemimpin itu ditetapkan Allah. Kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik. Saya rindu teman-teman koordinator memahami ini. Seperti saya katakan tadi, memang agak bingung saya mau bicara apa ini tugas-tugas program kerja koordinator. Tapi kita coba pikirkan, saya mau mendasar dulu. Nah teman-teman, ini perlu keyakinan akan panggilan dan penetapan Allah sebagai koordinator, sebagai pemimpin. Tapi ingat, betapa seriusnya dipanggil menjadi koordinator, itu sebabnya
Allah begitu mengecam para pemimpin yang tidak menggembalakan dengan baik. Saya di layar saya ada haposan si Hombing. Unila, bisa baca Yeskiel 34 ayat 10, Dek? Jika memungkinkan. Ya, bisa, Bang. Yuk. Yeskiel 34 ayat 10, beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu, dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka, dan akan memberhentikan mereka mengembalakan domba-dombaku. Wow. Mengerikan ya. Allah sendiri katakan, aku akan jadi lawan mereka. Dan kalau kita lihat, nah ini mulai merujuk apa peran. Apa sih peran gembala, peran koordinator itu? Ketika dikatakan gembala yang tidak menjalankan perannya, ini dia. Tidak memperhatikan. Nah itu dia. Berarti kita lihat nanti, salah satu koordinator adalah pemerhati. Lalu mencari keuntungan bagi diri sendiri. Mungkin teman-teman berkata, oh nggak ada kok keuntungan menjadi koordinator PMK. Oh, fine. Tapi ini berarti hanya tidak mau berkorban. Tidak mau memikirkan. Yang dipikirkan bagaimana gua aman. Teman-teman, George Barna dalam salah satu, saya belum George Barna, yang Senjaya, dalam bukunya Jadilah Pemimpin Demi Kristus, dia menyatakan banyak masalah akut dan kronis yang melumpuhkan berbagai jenis organisasi disebabkan oleh atau diterkait dengan krisis kepemimpinan. Berbagai problema yang kompleks dan akut dalam berbagai jenis organisasi bermuara pada absennya kepemimpinan yang berlandaskan Alkitab. Begitu sentral menjadi koordinator. Kadang-kadang enak sih jadi koordinator. Saya sekarang pemimpin cabang Jakarta. Satu tugas tuh ya, acara apa aja diminta kata sambutan. Untuk acara apa aja, ayolah Bang, kasih kata sambutan. Kadang-kadang kita pikir apa sih ini? Nah teman-teman, mungkin kita pikir, wow, iya ya, menjadi koordinator itu. Tapi Alkitab katakan, hati-hati. Ada banyak masalah di dalam pelayanan bermuara pada kepemimpinan yang berlandaskan Alkitab. Atau, ini George Barna, saya coba terjemahkan. Gereja ini sekarat, katanya. Gereja itu dying, apa namanya, tenggen, apa istilahnya tuh bahasanya, pingsan, kolaps karena kurangnya kepemimpinan yang kuat, kurangnya kepemimpinan. Maka tadi walaupun saya katakan abstrak, program kita abstrak, tapi dari sisi tanggung jawab besar sekali. Bermuara. Alkitab menunjukkan kepada kita permasalahan umat Allah adalah bermuara pada kepemimpinan. Dalam bukunya Overcoming the Dark Side of Leadership, banyak kegagalan. Ini waktu abad lalu. Yang signifikan dalam gereja Kristen. Dan berbagai organisasi lainnya. Sekarang saya mau masuk lebih ini lagi, apa sih peran gembala? Apa peran koordinator hari ini yang akan kita pikirkan? Teman-teman, saya mau baca secara cepat Kisah Para Rasul 20:16-21. Ini relevan bagi kita karena teman-teman kita sama-sama pengurus. Nah ini Rasul Paulus menyatakan hal ini ketika dia mau berpisah dengan para penatua, sesama rekan penatua di Efesus. Jadi mungkin relevan bagi kita apa peran gembala. Apa peran koordinator? Apa peran koordinator? Karena Paulus juga mengatakan hal ini, peristiwa ini kepada rekan-rekan gembala. Jadi dia menjadi pemimpin.
koordinator dari rekan-rekan gembala. Saya bacakan, Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus supaya jangan habis waktunya di Asia. Sebab ia buru-buru agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dengan pelayanan ini, itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Lihat Paulus. Ini rekan-rekan penatua loh ya. Rekan-rekan gembala dia mengatakan ini. Sebab semua kuberitakan dan kuajarkan kepadamu. Baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah teman-teman, singkat cerita, ini perjalanan dia mau ke Roma. Nah di bagian ini dia mengarah mengapa dia tidak singgah di kenapa dia tidak singgah di Efesus. Bagian ini hanya menyatakan dia pengen buru-buru pergi supaya tiba di Yerusalem sebelum pada hari raya Pentakosta. Itu alasan. Tetapi teman-teman, kemudian ia berlayar. Nah teman-teman, menarik sekali. Ada 3 hal pokok yang perlu kita pelajari di sini. Yang pertama, mari kita lihat ayat 16 dan 17. Ayat 16 dan 17 dikatakan begini nih. Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus. Nah, teman-teman, di dalam bahasa aslinya tidak singgah dia tuliskan Paul sail past. Artinya ia mengemudi, ia berlayar. Yang teman-teman ini menarik. Paulus dituliskan, Kisah Para Rasul menuliskan Paulus menjadi seorang nahoda di dalam pelayanannya. Ia menjadi sailor. Nah, apakah tugas dan mengapa kita melihat sailor ini? Nah, teman-teman, nanti kita akan lihat bahwa mengapa ia tidak singgah di Efesus? Karena ia meninggalkan Efesus justru karena ia dikejar-kejar, mau ditangkap, mau dianiaya. Tetapi hatinya terus teman-teman, ia mau bertemu dengan para gembala-gembala teman-teman penatua. Maka apa yang dilakukan kemudian oleh Paulus? Ia singgah sampai di Miletus. Lalu ia utus orang ke Efesus supaya orang-orang penatua Efesus, teman-teman penatua Efesus datang ke Miletus. Loh, tadi kata buru-buru. Tetapi kemudian ia menghabiskan banyak waktu menunggu para penatua dan kemudian berbicara dengan para penatua. Dan kita tahu di bagian akhir ini teman-temanku bahwa ia tidak akan berjumpa lagi dengan teman-teman penatua. Apa ini teman-temanku? Di tengah berbagai tantangan dan masalah yang ada. Ada tantangan yang luar biasa. Paulus diperhadapkan pada satu dilema. Dia mau buru-buru, dia mau berjumpa karena dia merasa tidak akan berjumpa lagi dengan para penatua. Tapi dia nggak mungkin singgah di Efesus. Kenapa? Kalau singgah di Efesus, dia pasti ditangkap. Lalu apa yang dilakukannya? Ia nahoda, menentukan apa yang harus dikerjakan di dalam pelayanan. Teman-temanku, apa itu seorang sailor, seorang pemimpin teman-temanku harus terus menjadi seorang yang mencari kehendak Allah, rencana Allah bagi persekutuan.
To discern. Tahu tadi kata Pak Pak Ishak. Di tengah tantangan yang susah ini, kita harus to discern. Lalu untuk tahu apa yang perlu kita kerjakan, apa yang kita perlu lakukan di dalam waktu ini. Seorang koordinator haruslah orang pertama yang mencari dan menentukan apa kehendak Allah di tengah waktu, di tengah tantangan. Dan kemudian to steer. Dialah yang menentukan. Hei para gembala di Efesus, datang ke sini, aku mau berjumpa dengan kalian. Dialah yang to steer, menentukan, mengemudi pelayanan melalui berbagai situasi di mana Tuhan menyempatkan dia. Tapi seorang koordinator seperti yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus gak gampang menyerah. Ya teman-teman, tidak menyerah, bergantung terus, cari apa yang mau Tuhan. Saya tahu, pahami, di tengah-tengah masa seperti ini betapa susahnya menjadi koordinator. Tapi jangan nyerah. Ayo kita cari kehendak Tuhan. Koordinator, teman-temanku yang visioner, seorang yang terus perlu mendalami apa pernyataan Tuhan bagi PMK-nya. Inilah tugas koordinator, sailor. Tugas utama pemimpin adalah mencari pimpinan Allah dalam waktu dan situasi Tuhan menempatkannya. Dan itu hanya kita lakukan di dalam ketergantungan penuh kepada Tuhan. Setelah cari kehendak Tuhan, koordinatorlah yang penggerak, menggerakkan kepengurusan untuk mengerjakan agenda Allah. Itu koordinator. Koordinator harus menggumulkan apa kehendak Tuhan. Teman-teman, dalam pembuatan program, nanti kita akan diskusikan di bawah. Dalam pembuatan program, teman-teman, seringkali kita koordinator ini merasa, kan kita nggak ada tugas ya, ngerti nggak maksudnya? Dalam tanda kutip, nggak ada bagian. Seksi acara yang mati-matian, urus apa ayatnya, dari mana temanya, siapa pembicaranya. Kita nggak punya tahu kok. Seksi kelompok kecil, apa bahannya, bagaimana mau ini. Tapi seringkali karena abstrak, kita kemudian merasa itu bukan tanggung jawab, bukan kita yang terutama. Tetapi seorang koordinator adalah yang pertama menggumulkan visi. Apa kehendak Allah? Apa misi? Apa strategi? Dan setelah itu menggerakkan. Teman-teman, wow, kemarin semalam di kata sambutan saya kutip Nehemia. Dia transfer visi. Setelah dia katakan apa yang Tuhan taruh dalam hatiku, ia langsung ceritakan kepada orang-orang bangsanya. Sampai bangsanya kemudian berkata, kami siap untuk membangun. Itu tugas koordinator. Ini koordinator. Sebagai tugas utama koordinator adalah mempengaruhi umat Allah, melaksanakan rencana Allah, menggerakkan orang-orang berdasarkan agenda Allah. Dan itu hanya kita lakukan, teman-temanku. Koordinatorlah yang seharusnya. Di bayangan kita siapa yang tukang doa? Seksi doa, ada seksi doa. Teman-teman, koordinatorlah yang lebih berdoa daripada seksi doa. Supaya betul-betul kita betul-betul hanya agenda Allah. Atau kata Dallas Willard begini, teman-teman. Disiplin rohani menolong kita mematahkan cengkraman atas pendapat manusia. Sehingga kita nanti memulai merencanakan program. Bukan pendapat manusia. Yang pertama. Yang kedua, teman-temanku, koordinator. Seringkali
di kampus-kampus sekarang, wah, apa namanya? Bosku, boskue, apa istilahnya di ini nih, bosku, apa gitu? Hah? Aduh, siapa yang jawab saya? Sorry, ada teman-temanku ya, boskue, semua itu di koordinator dipanggil bos, dan mungkin tanpa sadar kita mungkin mulai memikirkan bos. Tapi teman-teman, mari kita lihat ayat 18 dan 19 yang disampaikan oleh Rasul Paulus tadi. Ayat 18 sampai 19 dituliskan seperti ini. Ayat 18 dan 19. Sesudah mereka datang, maksudnya sesudah penatua datang, Paulus berkata, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata, mengalami pencobaan. Lalu nanti kita lihat, selalu memikirkan apa yang berguna bagi kamu. Teman-teman, koordinator orang pertama tidak. Alkitab mengatakan no. Koordinatorlah pelayan dari seluruh pengurus. Lain kali kalau ada satu ini ya, kalau pengutusan tuh biasanya dulu zaman onsite cuci-cuci kaki ya. Nanti satu kali saya akan nyatakan. Ketika pengutusan, koordinator cuci kaki semua pengurus. Koordinator bukan melayani. Kemudian teman-teman, ketika pelayanan menjadi sulit, kalau istilahnya the boat itu, ketika teman-teman kapal itu diombang-ambingkan, seorang koordinator adalah yang paling belakangan meninggalkan kapal. Atau bahkan nggak meninggalkan kapal. Tapi aneh, di zaman sekarang, koordinator yang kita cari-cari. Oke, ini hanya ini saya teman-temanku. Nanti kita akan diskusikan. Ingat, godaan terbesar seorang koordinator adalah kekuasaan memerintah. Atau at least di dalam kepengurusan kita terus melakukan relasi tugas, minta pertanggungjawaban dari semua seksi. Alkitab menyatakan keteladanan, pelayanan, dan motif di belakang itu adalah kasih. Nah, teman-teman, saya akan lewatkan ini motifnya tentang kasih. Saya akan masuk kemudian kepada bagian terakhir. Gembala. Di ayat berikutnya Paulus mengatakan, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Saya telah mengajar di depan umum, saya pergi dari rumah ke rumah. Bayangkan, bagaimana ia tahu apa yang dibutuhkan oleh rekan-rekan penatua? Ia pergi dari rumah ke rumah. Dan aku tidak mengabaikan apa yang kamu perlukan. Betul-betul menjadi pemerhati dari rekan-rekan penatua. Nah, teman-teman, menjadi seorang gembala yang betul-betul memperhatikan, menjadi pemerhati dari rekan-rekan pengurus. Menjadi yang menjaga juga pertumbuhan pengurus. Dan bahkan yang mencoba memenuhi kebutuhan pengurus. Saya sekarang masuk kepada teman-temanku aplikasi, tetapi sebelum aplikasi saya stop dulu, teman-teman. Saya mau minta teman-teman untuk beberapa dari kita, siapa yang sharing, apakah program-program koordinator di tempat kita masing-masing. Nanti saya akan sampaikan apa pemikiran saya. Itu tadi poin utamanya, peran sebagai seorang sailor, pemegang kemudi, pelayanan, kemudian
Dia mengarahkan, mengemudi pelayanan, menggerakkan pelayanan. Yang kemudian yang kedua adalah pelayan kepada kepengurusan, dan yang ketiga adalah seorang gembala. Teman-teman, saya mau kemudian kita diskusikan di kampus kita, adakah teman-teman di kampus masing-masing yang bisa sharing yang secara real, secara konkret mempunyai program kerja dari kampus-kampus kita. Kalau ada yang mau sharing, supaya teman-teman juga bisa saling mendengarkan. Atau kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Seperti ya udah tahu koordinator itu yang mengkoordinir, kira-kira seperti itu. Nah, apakah tugas-tugas dari koordinator? Apakah program kerja koordinator selama ini? Ada yang bisa sharing? Kalau ada yang mulai ngomong, Sabrina Sembiring, raise hand. Oke, silakan Sabrina, perkenalkan diri dulu, Dek. Lalu kemudian itu. Maaf, Bang, sebelumnya apa harus share screen atau hanya aku ceritakan saja? Maaf, Bang, suaranya tadi termute apa, Bang? Di aku. Bisa. Apakah panitia mengizinkan? Memperbolehkan? Bisa, Bang, bisa, Bang. Ya, silakan. Tapi dari Sabrina bisa? Bisa, Kak. Oke, sebelumnya perkenalkan aku Sabrina Sembiring sebagai Wakor Posa PNJ. Saya izin share screen ya, Bang, dan teman-teman kakak-kakak semua. Apa sudah terlihat? Sudah. Terima kasih. Jadi dalam Posa itu kami ada tim inti. Tim inti itu terdiri dari, mungkin dari teman-teman juga ada, tim inti itu ada doper, salah satu dari doper, persekutuan atau bidang PJ dan bidang KK, serta dari koordinator dan wakil koordinator. Untuk program Tim Day sendiri ada 8 program. Yang pertama itu monitoring KK. Untuk tujuan dan teknisnya bisa teman baca, tapi secara general tugas monitoring KK ini walaupun ada bidang KK, kami tetap memonitor bidang KK dan juga para PKK untuk mengkoordinir juga mengatur apakah sampai mana progres daripada bidang KK. Lalu yang kedua itu Proktat PMKJ untuk biasa untuk nge-share BCA yang dari PMKJ untuk kepada adik-adik kami yang dari angkatan 21, 20 dan kakak-kakak atas kami. Lalu yang ketiga itu program kami PESIMA, pengutusan mahasiswa lama untuk memperlengkapi para pra-alumni untuk tetap menjadi terang dan garam di dunia alumni. Lalu yang keempat itu sahabat doa jurusan, ini sama seperti monitoring kakak, bedanya kalau sahabat doa jurusan itu di berbagai jurusan. Di PNJ kan ada 7 jurusan, jadi kami mengkoordinir untuk semua mahasiswa Kristen agar mendapatkan informasi terkait ibadah dan juga program yang kami lakukan. Kalau yang kelima, doa dan puasa, ini yang kami lakukan di tim TI untuk mendoakan kondisi tertentu, dan juga kalau contohnya ada pokok doa yang ingin didoakan. Lalu yang keenam ada ibadah pelayan tetap, ini dilaksanakan sekali satu semester. Di sini untuk memperlengkapi para pelayan untuk tetap teguh dan juga rekomitmen terhadap pelayanan mereka selama 1 semester. Lalu yang ketujuh ada Natal yang biasa dilakukan oleh kita. Lalu yang keempat Penmaru, penyambutan mahasiswa baru. Jadi ketika mahasiswa baru itu ada, kami langsung melakukan pendataan dan juga melakukan ibadah untuk mengajak mereka untuk tetap aktif dalam Posa PNJ. Kalau BPI ini hanya terdiri dari Wakor dan Koor. Ini warta keuangan, pengarsip pajak, hubungan keluar Posa, baik ke PMKJ dan PO lain. Lalu yang keempat itu piket, yang kelima ada persembahan kasih pengurus untuk menopang segala kebutuhan dana di Posa PNJ. Terima kasih. Sekian dari. Terima kasih. Makasih Sabrina. Nah dari sana kelihatan ya, mungkin tentu ada, kalau tadi teman-teman melihat 3 poin besar itu, sebenarnya beberapa bagian sudah mencakup ke sana. Nah, tetapi kalau kita lihat itu ya teman-temannya, nanti kalau kita lihat bagaimanapun itu akan di beberapa kampus itu akan sangat beririsan, ada umpamanya yang dikerjakan oleh seksi acara, seksi ibadah. Kemudian ada yang kemudian konteksnya itu selalu di dalam kebersamaan dengan tim inti ya. Umumnya tim inti ya.
Betul ya. Oke. Saya minta ada lagi 2 lagi lah sebelum saya melanjutkan presentasi saya. Adakah? Katanya anak zaman sekarang nggak ditunjuk-tunjuk, udah langsung memberanikan diri. Ayo dari UNJ Bang, Tasya ayo. Tasya. Manggilnya apa sih? Manggilnya Tasya aja, Bang. Oh, Tasya. Oke, silakan. Tasya. Sebelumnya di UNJ belum raker, Bang. Jadi ini adalah perencanaan BPH sekarang gitu. Oke. Aku share screen-nya, Bang. Boleh. Apakah sudah terlihat, Bang? Sudah. Oke, jadi UNJ ada program non-rutin, itu acara besar. Yang pertama itu TWP, Training WL dan Pemusik. Nah, di TWP ini itu kita memberi wadah bagi para jemaat yang mau jadi pelayan atau pemusik di UNJ. Lalu yang kedua, pembinaan calon pemimpin kelompok kecil. Jadi di sini juga diberi wadah untuk para jemaat atau pelayan yang mau melayani sebagai PKK. Nah, disinilah wadahnya gitu, Bang. Terus yang ketiga, ibadah penyambutan mahasiswa baru. Nah, di IPMB ini kan maba itu baru tuh. Nah, itu adalah kesempatan bagi kita sebagai pengurus atau pelayan di PMK UNJ itu untuk merangkul mereka melalui ibadah penyambutan mahasiswa baru. Lalu yang keempat itu ibadah perayaan Natal. Nah, ini dilakukan di bulan 12 dan menurut juga dari rektor atau dari WR3 dari UNJ itu kan harus ada kayak pengabdian masyarakat. Nah, jadi di dalam Natal ini kami menggabungkan ada yang berbagi kasih gitu, Bang, di Natal ini untuk memenuhi harapan dari UNJ. Lalu yang selanjutnya itu RTA, rapat tahunan anggota. Jadi di sini pertanggungjawaban untuk pengurus dan pelayan yang sudah melayani 1 tahun ke belakang itu, dan disinilah pertanggungjawaban untuk program yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Lalu yang terakhir itu regenerasi. Jadi di sini PMK UNJ membuka wadah lagi untuk menjadikan jemaat sebagai pengurus dan pelayan di PMK UNJ, Bang. Gitu, Bang. Oke, terima kasih, Tasya. Ada satu hal yang poin yang tambahan di sini yang saya lihat, saya buka hampir sama dengan PNJ tadi. Apa yang lihat tadi bagan yang saya berikan, koordinator bersama tim inti atau BPH umumnya mengerjakan P3 ya. P3 dan P4 dikerjakan oleh BPH. Pertama di awal ketika penerimaan mahasiswa baru, lalu kemudian P3 dan P4. Apa itu P3 tadi? Mengerjakan ini P3 training calon pemimpin kelompok kecil, benar ya? Kemudian training-training yang lain, kemudian pengutusan tadi. Nah, biasanya berarti di kampus-kampus yang ada itu mengerjakan itu mengambil porsi di P3 dan P4. Satu lagi. Ada yang raise hand? Mungkin dari ini kali ya Bang, Regio Bang ya. Kan tadi. Boleh, silakan. Ada Erlina Sihombe. Oke, silakan Erlina. Silakan Erlina. Oke, sebenarnya pas mau ngajukan diri agak bingung seperti yang Bang Niko bilang tadi, kalau memang abstrak banget, dan aku pun mikir apa ya sebenarnya kerjaku sebagai koordinator. Kalau yang untuk aku nggak share screen ya Bang. Kalau untuk yang kalau memang konkretnya itu mungkin aku sebagai pemerhati lah. Aku sebagai pemerhati. Soalnya aku pernah nanya sama kakak staf, Kak itu sebenarnya tugasku apa sih? Aku bertanya gitu kan. Tugasku apa? Aku pun mereka pun sebenarnya kau yang memperhatikan itu aja, pertumbuhan iman pengurus. Itu tugasku. Nah itu kalau jadi yang sekarang programku itu adalah kelompok tumbuh bersama pengurus sama kontak doa para pengurus
untuk seperti yang lain, tugas-tugas para bidang lain mungkin aku ikut, tapi sebagai pendamping atau sebagai yang memonitoring itu gimana kerja-kerja yang lain. Nah itu. Kalau yang konkretnya cuman kelompok tumbuh bersama pengurus sama kontak doa setiap pengurus gitu. Apa keluhan, apa yang perlu didoakan seminggu ini. Itu aja sih, Bang. Oke, makasih Erlina. Itu juga bagian apa yang dikerjakan. Nah, teman-teman, saya sekarang akan melanjutkan sedikit. Sebenarnya apa yang saya akan lanjutkan sedikit ini sebagian besar ada di apa yang dikerjakan teman-teman, baik itu secara konkret tertulis ataupun tidak. Tetapi ada sering yang kita lupakan, dan ini ketika kita berbicara esensi dari program, koordinator itu seringkali kemudian seperti tadi yang saya katakan, koordinatorlah yang harus pertama-tama menggumulkan kehendak Tuhan, program kerja di dalam pelayanan. Kemudian yang kedua, seringkali kita berpikir sudah ada seksi doa, tetapi koordinatorlah yang pertama-tama berdoa buat PMK-nya. Di dalam menghadapi masa tantangan, koordinatorlah yang paling terakhir, bahkan bubar pun, koordinator yang paling terakhir meninggalkan kapal. Saya akan share kembali apa yang dipikirkan. Seperti tadi sudah sangat memperkaya apa yang disampaikan oleh teman-teman. Apa sih sebenarnya kemudian yang kita bisa pikirkan sebagai dalam tanda kutip, saya pakai tanda kutip, program dari koordinator. Saya kembali share screen, teman-teman. Bang Ruben, tapi kalau digrebek itu koordinator paling depan ya, Bang. Iya dong, harus paling depan, protect. Tapi maksudnya di depan, jangan takut Vina, di depan berdoa gitu loh. Vina ini berdoa maksudnya. Mana? Kok saya nggak bisa jadi share screen? Hilang? Nggak tahu Bang, tinggal share screen. Bentar ya. Oke. Nah ini dia. Udah kelihatan Bang? Udah. Oke, ini aplikasi-aplikasi yang mungkin kita pikirkan. Yang pertama, teman-teman, dari turunan, ketika tadi kita berkatakan koordinator itu adalah sailor, nakhoda, maka koordinatorlah pengarah, penggerak, dan penjaga visi. Koordinatorlah yang memastikan penyusunan dan perencanaan program untuk mewujudkan visi. Koordinator yang harus menggumulkan itu. Koordinatorlah yang menggumulkan arah pelayanan setiap tahunnya. Tentu kita dalam sekarang leadership team, kepemimpinan tim bersama tim inti boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, koordinator memastikan berjalannya program yang direncanakan sesuai untuk mewujudkan visi. Koordinator bertanggung jawab untuk adanya sistem evaluasi yang baik. Sistem evaluasi yang baik, seperti tadi, evaluasi esensinya, bukan berbagai hal teknis dan performa. Menginisiasi dan mengusahakan rapat-rapat, pertemuan-pertemuan untuk merencanakan, memastikan pelaksanaan dan evaluasi program. Dan ketika menggumulkan arah pelayanan, koordinatorlah yang memastikan transfer visi terus terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, koordinator sebagai gembala bagi pengurus. Tadi sudah disampaikan. Menjadi pemerhati dari pengurus. Alangkah baiknya, teman-teman, dulu di dalam ini sangat baik kalau koordinator itu, apalagi sekarang kan kadang-kadang nggak terlalu banyak pengurus. Mungkin secara bergilir 1 jam bersama siapa tadi? Erlina. Seksi acara 1 jam bersama Erlina. Atau bahkan personal. Waktu
pemerhati memberikan waktu untuk sharing personal dengan pengurus, berjuang mengenal pengurus. Kemudian gembala bagi pengurus bertanggung jawab menolong pengurus untuk terus bertumbuh sebagai murid Kristus dengan mengupayakan KTB pengurus, apa yang diperlukan bagi pengurus, pembinaan pengurus, persekutuan doa pengurus dengan secara aktif, umpamanya tadi PNJ. Tidak hanya kemudian repost apa jarkoman dari PMKJ, tapi secara aktif menjelaskan betapa pentingnya untuk datang di persekutuan pelayan, betapa pentingnya untuk datang PMKJ, mendorong mereka, bahkan bersama-sama jalan bersama ke sana, menolong untuk terus bertumbuh. Teman-teman, di salah satu kampus, nah saya baca evaluasinya, ada sih programnya, ada KTB pengurus. Tapi, teman-teman, satu kali pun nggak ada berjalan. Siapa yang harus memikirkan itu? Siapa yang harus mengambil cara untuk mengevaluasi itu? Koordinator. Jadi nggak cukup kita ada program-program itu. Tapi bagaimana memastikan itu terjadi? Gembala bagi pengurus. Pelayan bagi pengurus. Kemudian koordinator itu menjadi mediator dan fasilitator dalam membangun kesatuan, kesehatian, relasi dari kepengurusan. Mengupayakan penyelesaian konflik dalam kepengurusan. Dan mengupayakan berbagai cara untuk membangun kegiatan dan kebersamaan. Nah, tentu teman-teman nanti bisa membuat program-programnya. Tetapi ini kemudian esensi-esensinya yang harus terus diperjuangkan oleh koordinator. Dan terakhir, koordinator memastikan, merencanakan, dan memastikan regenerasi berjalan. Ada seorang hamba Tuhan, kalau mungkin teman-teman nggak pernah dengar dia, Miss Anet ngomong, seorang koordinator harus mulai memikirkan regenerasi sejak hari pertama dia menjadi koordinator. Wah, waktu saya dengar itu luar biasa juga ya. Kapan kita memikirkan regenerasi? Nanti, kira-kira sebulan lagi. Siapa ya teman-teman yang enggak? Regenerasi itu kita pastikan sebagai suatu proses yang sudah berjalan dengan baik. Regenerasi itu ada dua hal yang penting di kampus kita, mempersiapkan regenerasi PKK dan mempersiapkan regenerasi kepengurusan. Saya pikir itu yang menambahkan, memperkaya apa yang teman-teman tadi sudah sampaikan. Karena koordinatorlah paling terdepan, dan kalau ada masalah, koordinatorlah yang paling terakhir bertahan, teman-temanku, maka yuk mari melayani dengan teman-teman, melayani dengan penuh kegigihan. Menghadapi ada banyak hal-hal yang tidak terprediksi ke depan. Hal-hal yang mungkin kita tidak ketahui, tapi Tuhan panggil kita. Saya sangat senang tadi. Sepertinya tadi mungkin, kok Pak Ishak kok nggak menjawab ya. Tapi saya senang kemudian bahwa kita para pemimpin, koordinator lah yang terus menggumulkan bagaimana menghadapi zaman yang terus berubah ini. Kemudian keberanian untuk seperti surfing, berselancar di gelombang pergumulan, gelombang tantangan, dan terus bergantung kepada Tuhan. Kiranya kita terus mengalami hal ini dengan satu keyakinan bahwa Tuhanlah, Roh Kuduslah yang menetapkan kita untuk menjadi koordinator. Saya sampai di situ, sampai di sini. Jika ada hal yang mau ditambahkan teman-teman, atau hal yang mau disampaikan oleh panitia, saya buka kesempatan. Saya berikan kesempatan apakah mau ditutup atau kembali kita lakukan pembahasan. Dari saya sampai di sini.
Oke, terima kasih Bang Niko atas sharingnya. Mungkin dibuka kesempatan kali ya buat teman-teman ada yang mau bertanya ke Bang Niko. Siapa tahu ada yang masih dibingungkan. Mumpung ada Bang Niko nih. Adakah teman-teman, teman-teman koordinator? Boleh raise hand? Apakah tidak ada? Hitung kali ya. 10, 9, 8, 7. Oke, ada Vina. Silakan Vina. Shalom teman-teman semua. Jadi aku pengen bertanya sih kepada Bang Niko. Sebenarnya kita sebagai koordinator tuh harus punya sikap yang seperti apa ya Bang? Sama sesama teman-teman pengurus kita. Apakah kita harus yang kayak punya sikap yang lembut, kayak ceria ataupun segalanya, atau kita punya kesan yang kelihatannya galak, tapi sebenarnya kita nggak galak gitu. Kadang aku sendiri pun bingung gitu, apakah teman-teman pengurus ini harus segan sama aku atau enggak ketika aku menjadi koordinator. Karena mungkin ada beberapa pengurus ketika dia jadi koordinator, kita segan gitu sama koordinator ini, jadi kayak bingung mau ngomongnya kayak gimana kan. Tapi satu sisi ketika terlalu lembut atau terlalu terbuka atau gimana, kayak jadinya dianggap enteng gitu. Jadi bingung sih untuk bersikapnya seperti apa. Itu Bang, kira-kira. Terima kasih Bang. Oke. Sebelum saya jawab, ada teman-teman ada yang mau mengasih komen? 1, 2. Adakah? Ada yang raise hand? Ada tuh Bang Sari. Ya, mau ngomong apa Sari? Sari dari mana nih? Dari Pekanbaru Bang, Unri, Riau. Silakan. Sebenarnya komennya di sini bukan menanggapin, maksudnya setuju gitu sama Kak Vina itu. Soalnya saya di sini tegas, padahal nggak marah-marah gitu, tegas tapi malah jadi dijauhin terus. Ya mungkin memiliki kendala yang sama gitu. Tapi ketika jadi ceria, lembut gitu, berusaha bisa dapetin hati semuanya tuh malah jadi diremehin, dalam arti kayak misalnya nanya di grup nih, teman-teman kita bakal KTB tanggal sekian, dari teman-teman bisa sampai berapa kali saya pernah nggak dijawab gitu. Jadi mikir kayak mana sih sebenarnya sama teman-teman ini, maunya dilembutin, ditegasin atau gimana sih, kayak gitu. Serba salah gitu. Lembut nggak dihargai, tegas dijauhi kayak gitu. Jadi gimana ya Bang? Itu juga sih pertanyaannya. Wah, ada banyak curahan hati koordinator seperti itu ya. Oke, nah teman-teman, yang pertama, kita di dalam melakukan kepemimpinan, maka yang paling baik adalah kita bisa melakukan tegas dengan baik dan tidak akan dianggap galak sebagai atau tidak akan dijauhin ketika kita mempunyai tabungan relasi dengan mereka. Jadi penting sekali di dalam kepemimpinan kita membangun tabungan relasi. Oke, tabungan relasi itu akan kemudian mereka melihat kita. Ketika saya tegas, oke, ketika saya disiplin, oke, itu saya lakukan karena hati saya adalah sedang memimpin. Hati saya mengasihi dia. Jadi teman-temanku, seorang pemimpin tidak boleh kemudian untuk adalah resiko pemimpin untuk kemudian tidak populer bagi semua orang. Ya, hati-hati untuk kemudian kita selalu merasa apalagi saya sekarang nih, saya tunjukkan aja, ini ada Bang Ruben di sini nih, dengar nih. Saya sebagai pemimpin cabang Jakarta, lalu kemudian, wah Bang Niko baik. Iya baik, tapi tentu akan ada masa ketika umpamanya mereka tidak akan setuju dengan apa yang saya sampaikan. Ketika saya menuntut satu pertanggungjawaban, ketika saya menuntut kedisiplinan. Tetapi teman-teman, itu kalau ada tabungan relasi, mereka tahu bahwa saya melakukannya karena tanggung jawab saya. Jadi penting kemudian
dalam tabungan relasi dengan mereka. Nah, kenapa saya katakan? Karena kalau tidak ada tabungan relasi, justru ketika kita membuat kesan kita itu disiplin galak, teman-teman, malah yang terjadi adalah mereka mungkin segan, mungkin mereka sebenarnya tidak mau segan, yang justru mereka tidak akan segan, tapi bukan karena ketaatan, bukan karena mau melakukan hal yang baik, tapi hanya karena nggak enak. Segan saya sama Bang Niko, orangnya galak, mukanya judes dan sebagainya. Tapi mereka tahu kedisiplinan saya. Saya pikir itu. Terima kasih banyak Bang Niko untuk jawabannya. Dia tadi apa kata Rasul Paulus? Gak mungkin penatua-penatua di Efesus, itu juga integritas seorang pemimpin. Gak mungkin ya penatua-penatua di Efesus main-main kepada Paulus, karena Paulus bilang, kalian tahu sejak hari pertama aku datang, bagaimana aku melakukan untuk kalian. Tetapi ketika dia bilang, datang ke Miletus, datang. Nah itu yang disebut kepemimpinan. Kalau masih abstrak Vina, nanti gak apa-apa, kita diskusikan lagi kapan-kapan. Ya, penting tabungan relasi. Oke, thank you. Oke, terima kasih Bang Niko. Ya, buat teman-teman lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Satu penanya terakhir, ada? Oke, silakan. Jelita, silakan. Halo Bang, aku jadi penasaran kalau menabung relasinya itu sendiri gimana ya Bang? Maaf ini simple tapi aku bingung. Makanya tadi saya katakan menjadi pemerhati itu memang membutuhkan waktu. Koordinator itu harus mempunyai waktu untuk membangun, mempunyai waktu, menginvestasikan waktu secara personal kepada teman-teman pengurus. Untuk mereka kamu kenal, mereka mengenal kamu. Sehingga ketika ini yang disebut tabungan relasi, ketika mereka tahu saya tegas, saya galak, mereka tahu itu kenapa itu saya lakukan. Itu karena karena sudah ada relasi. Nah, jadi membangun relasi, saya merindukan teman-teman koordinator nih ya, jangan berelasi dengan pengurus atas relasi tugas. Hanya relasi tugas. Kadang-kadang kita koordinator ya, saya berhubungan dengan Ruben, Ben, gimana di PMKJ? Gimana ini? Sudah dikerjakan belum? Ini begini. Nah, itu selalu konteks relasi kita, relasi tugas. Seksi acara. Ini seksi acara gimana? Seksi acara gimana? Bangun relasi dong secara personal. Di luar, bahkan nggak perlu kalian ngomong tugas. Nggak perlu ngomong relasi tugas. Gimana tadi? Bangun relasi. Itu koordinator harus memang ngasih waktu. Apa yang ditunjukkan Paulus tadi? Rasul Paulus tadi tunjukkan ketika dari rumah ke rumah aku kunjungi kamu. Dan ketika dari rumah ke rumah aku nggak mengabaikan kebutuhanmu. Berarti Rasul Paulus tahu betul apa itu pergumulan orang-orang itu. Dan itu nggak bicara proker. Rasul Paulus nggak ngomong, kamu kemarin udah berapa kamu PI-in? Enggak ngomong itu. Nah, kalau relasi kita, kenapa suka panas? Kalau relasi kita umpamanya di rapat, ngerti nggak maksudnya? Biasanya rapat evaluasi. Relasi kita hanya itu, maka yang terjadi adalah saling membela diri. Evaluasi. Ya. Kenapa teman-teman yang saya katakan tadi, kalau kita satu kesatuan, kita tapi realitanya, coba deh percaya. Habis ini yang terjadi kalau benar-benar kita evaluasi, yang kemudian terjadi adalah pembelaan. Karena relasi. Jadi, di luar relasi tugas, relasi program kerja, relasi rapat, bangun relasi. Dan memang takes time. Investasi waktu.
Saya lupa itunya. Teman-teman, tidak ada sebenarnya yang paling berharga yang bisa kita berikan di dalam membangun relasi selain waktu kita mendengarkan mereka. Oke, Jelita? Makasih ya, Bang. Oke. Oke, terima kasih Bang Niko. Mungkin sampai sesi Kapita Selekta Koordinator sampai di sini saja ya. Mungkin kita berikan apresiasi buat Bang Niko. Boleh ngasih di kolom chat atau enggak kasih reaction ya teman-teman. Oke teman-teman, ada satu pengumuman sebentar tentang ini koordinat. Ya, tentang koordinator. Ya, nah akan dibentuk kelompok udah kelihatan nggak ya di share screen-nya? Ya, jadi teman-teman akan dibentuk kelompok mentoring koordinator. Pertemuan kelompok akan dilakukan sekali sebulan yang akan dipimpin oleh KDB staf Perkantas. Nah, buat teman-teman yang mau ikut boleh hubungi KDB di nomor 0813 1404 8507. Mungkin ada yang mau screenshot juga boleh, teman-teman. Udah? Oke, udah kah? Udah apa? Udah ya. Mungkin ini aja sih informasi mengenai koordinator. Nanti sekarang masuk ke istirahat sampai jam 13.00 ya teman-teman. Nanti jadi 13.00 udah join lagi di Zoom meeting ini gitu. Mungkin sebelum kita berpisah itu doa dulu kali Bang Niko. Ya, mendoakan para koordinator ini. Juan itu sangat rohani loh. Sebelum kita berpisah, kita berdoa dulu. Saya pikir tadi mau foto kita. Kau rohani kali kau. Oke, teman-teman. Bisa dengar saya? Bisa ya? Bisa, Bang. Oke, teman-teman. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, entah bagaimanapun proses kami menjadi koordinator, apapun latar belakangnya ya Tuhan, firman Tuhan berkata, semua pemimpin adalah penetapan Roh Kudus. Maka kami bersyukur ya Tuhan, kiranya satu keyakinan kami, bahwa Allah, Roh Kuduslah yang telah menetapkan kami, menjadi koordinator untuk satu pekerjaan Tuhan, menggenapkan visi Tuhan di kampus kami. Secara khusus ya Tuhan, berikan kami kemampuan, berikan kami hati, agar betul-betul ya Tuhan, kami menjadi koordinator-koordinator yang menjadi nakoda, penggerak, inisiasi dari seluruh visi program kerja di kampus kami. Berikan juga kami ya Tuhan hati menjadi seorang gembala, menjadi pemerhati dari rekan-rekan pengurus. Dan kiranya ya Tuhan di dalam waktu Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan, Tuhan karuniakan kepada kami waktu ya Tuhan untuk saling membangun relasi. Di luar ya Tuhan, relasi tugas kami, relasi job desk. Tetapi kami betul-betul menjadi seorang koordinator, seorang gembala yang memperhatikan dan merindukan kesehatian dan relasi dengan rekan-rekan pengurus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk teman-teman kami pengurus yang telah Tuhan karuniakan, baik yang menjengkelkan, yang menyenangkan, yang belum kami bisa merasa dekat. Kiranya di dalam kasih karunia Tuhan, karuniakan hati ya Tuhan. Kami mau mengambil inisiatif untuk membangun relasi dengan mereka. Dan kiranya di dalam waktu Tuhan juga Tuhan tolong kami untuk bertindak tepat, berhikmat. Kapan saatnya kami harus menunjukkan ketegasan, kedisiplinan. Kapan saatnya ya Tuhan
kami harus menunjukkan satu kompromi, satu kasih kepada rekan-rekan kami kepengurusan. Terima kasih ya Tuhan. Bersyukur untuk Kapita Selekta ini. Bersyukur untuk semua masukan yang memperkaya kami. Dan kiranya Roh Kudus sendiri yang akan menolong kami. Seperti Rasul Paulus ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan. Pada akhirnya kami dapat mengakhiri dengan baik. Menjadi koordinator-koordinator yang setia sampai akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, teman-teman, sekali lagi terima kasih kehadirannya di Kapsel Koordinator. Oke, mungkin tadi sesuai request Bang Niko ya, kita foto dulu kali ya. Oke, teman-teman boleh ini open kameranya. Di sini baru ada 2 slide. Ada 2 slide, tapi yang baru on 1 slide belum penuh ya, teman-teman. Mungkin ada yang mau on kamera lagi. Dibacain aja kali ya yang belum ya. Jelita, Natalie, Verla, Jumista, Melanie, Jordan, Camelia, Timotius. Terus habis itu Serina, Karospin, Felix, Yuyun. Sama Kak Maria dan Bang Jeffrey sama Melanie. Ada lagi yang mau open kamera? Cukup? Oke, kita ambil ya teman-teman. Oke, untuk slide 1, 1, 2, 3. Oke, ke slide 2. Udah kan ke save ya? Oke, 1, 2, 3. Oke, bentar, lihat dulu ke save gue. Bentar. Oke, ke save. Oke, siap. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di jam 13.00. Jangan lupa makan siang di dapur masing-masing, teman-teman. 13.00. Iya, Bang. Hanya 20 menit. Iya, Bang. Tadi harusnya 12.30 harusnya udah selesai. Tapi ya, ada sangat menarik kan diskusi kita. Makan militer lah. Oke. Jangan sampai terlambat ya, teman-teman. Terima kasih.